Terpujilah nama Tuhan, Shalom, damai di hati, bersyukur sebab hanya oleh kasih dan kebaikan Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini. Sungguh ada sukacita yang besar ketika Tuhan masih berkenan memberi kita kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui YouTube Gemim Bukit Moria Rike. Sebelum membaca, mari berdoa. Bapa di surga, Engkau adalah sumber kebenaran. Kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu yang akan terus menuntun kami pada jalan kehidupan yang Engkau kehendaki. Sebab itu saat ini kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman. Kami undang Roh Kudus Tuhan menempati hati dan pikiran kami, supaya firman diberitakan dalam tuntunan-Mu, dan kami yang mendengar, memahami, dan memberlakukan firman dalam ketaatan dan kesetiaan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, bacaan firman di hari ini, Lukas pasal 1 ayat 41. Lukas pasal 1 ayat 41. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Saudara kekasih dalam Tuhan, tema ibadah hari ini, peran Roh Kudus. Bacaan kita bicara tentang Elisabet dan Maria. Maria adalah seorang gadis perawan yang mendapat karunia mengandung dari Roh Kudus. Lukas pasal 1 ayat 30 dan 31 katakan, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Elisabet adalah istri dari Sakaria. Dia sudah lanjut umur dan mandul, tapi mendapat kasih karunia dari Tuhan dan bisa mengandung. Dicatat dalam Lukas 1 ayat 24a, beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung. Maria telah menempuh perjalanan panjang untuk menjumpai Elisabet saudaranya yang sedang mengandung. Khusus ayat 41 ini berbicara tentang reaksi Elisabet terhadap salam Maria. Elisabet yang sedang mengandung ketika mendengar salam dari Maria, tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang lain terjadi pada dirinya, di mana anak yang ada di dalam rahimnya melonjak. Ini memberi isyarat kepada ibunya Elisabet bahwa ia sekarang berjumpa dengan ibu dari Mesias. Lalu Elisabet dipenuhi Roh Kudus yang membuat ia bersuka cita, bergembira, dan bahagia atas suasana perjumpaan dengan Maria sebagai ibu dari Mesias. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita percaya bahwa peran Roh Kudus selalu ada dalam persekutuan gereja sampai saat ini. Sehingga sekalipun kita masih ada dalam pergumulan pandemi COVID-19, namun gereja selalu dimampukan untuk menjawab panggilan hidup beriman, untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani. Karena itu, tetap serahkan hidup kita untuk selalu dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Mari berdoa. Kami tinggikan dan muliakan Engkau Bapa di dalam Yesus Kristus.
sebab hidup kami diyakini selalu terpelihara hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Bersyukur karena ada firman kebenaran yang sudah diberitakan, membekali kami dalam melanjutkan hari-hari kehidupan yang Engkau masih percayakan untuk kami. Sebagaimana peran Roh Kudus terjadi dalam kehidupan Maria dan Elizabeth, sehingga mendatangkan sukacita dan kegembiraan yang besar. Kiranya kehidupan kami selalu ada dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga dalam perjalanan hidup kami, dalam segala keadaan menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, kami sungguh merasakan cinta kasih Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Roh Kudus yang memberi kami kekuatan, yang memberi kami semangat, dan Roh Kudus yang akan selalu melingkupi kami, sehingga kemanapun kami pergi dan berada, kami selalu terpelihara di dalam kasih anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Kami memohon diberkatilah semua yang dengan setia mengikuti renungan harian keluarga yang disiarkan dari YouTube Gemi Bukit Moria Rike ini. Biar pemberian waktu yang mereka sediakan untuk mendengar firman, Engkau perhitungkan jadi berkat dalam hidup pribadi dan keluarga. Tetapi manakala ada pergumulan dan persoalan hidup yang dialami, kami pun membawa itu di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah sanggup memberi pertolongan, memberi kelepasan, dan bahkan kemenangan. Semua yang terlibat dalam pelayanan ini, multimedia Gemi Bukit Moria Rike diberkati Tuhan. Tapi juga untuk program pelayanan yang ada di Jemaat Gemi Bukit Moria Rike ini, dari hari ke hari kami serahkan untuk selalu ada dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Semua yang Engkau pakai untuk melakukan tanggung jawab pelayanan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Berkati juga bangsa dan negara kami, berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami yang datang bersyukur dan memohon. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah pelayanan firman dan doa di hari ini. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang selalu setia dan tekun mengikuti renungan harian keluarga yang disiarkan dari studio Gemi Bukit Moria Rike. Kita percaya Tuhan yang adalah sumber berkat akan semakin memberkati saudara sekalian kini dan untuk seterusnya. Terima kasih. Shalom.